soal yang berikutnya akan kita bahas yang mewakili materi stoikiometri reaksi dan reaksi pembatas. Ada soal nomor 3, ini contoh soal dari stoikiometri reaksi. Dan di soal ini tertera reaksi antara 4,8 gram logam magnesium ArNG24 dengan larutan HCl berlebih sesuai dengan reaksi. Maka kita langsung saja tuliskan reaksi yang sudah ada. Ya, kita jawab. Reaksinya Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Hitunglah volume gas hidrogen pada RTP. Kalau di penjelasan sebelumnya kita kasih contoh pada STP. STP itu keadaan standar, RTP itu pada keadaan kamar, room temperature and pressure, suhu dan tekanan pada kamar itu. Volume 1 mol gas itu sama dengan 24 liter. Ya. Nah, apa yang diketahui? Diketahui 4 gram logam magnesium. Maka yang diketahui ini kita buat di sini 4,8 gram. Sementara yang ditanya itu volume dari gas hidrogen. Ini volumenya berapa? Baik, kita akan bisa mencarinya ini dengan membuat atau menyelesaikan dulu yang diketahui. Kita perhatikan 4,8 gram Mg ini yang kita tentukan adalah molnya, ya, dibagi AR 24. Jangan buru-buru, ambil kalkulator ya. 4,8 bagi 24 itu nggak bisa, tetapi kalau kita kali 10 ini, berarti kan ini jadi 4,8, ini menjadi 0, 4,8 kali 10 kan menjadi 48, ini menjadi 0, maka 48 bagi 24 itu 2, maka ini 0,2 mol. Kemudian sebelum ke volume itu kan sama dengan mol dikali 24. Karena apa? Karena RTP. Maka kita cari dulu molnya. Mol dari H2 itu sama dengan koefisien H2 per koefisien yang diketahui Mg kali mol Mg. Ya, 1 per 1. 1 per 1 kali 0,2. Berarti 0,2 mol. 0,2 mol H2. Volumenya berarti 0,2 dikali 24. Ini pun juga usah buru-buru ambil kalkulator. 24 kali 2 berapa? 48. Tetapi ada desimal, 1 di belakang desimal. Geser dari belakang 1 desimal. Berarti 4,8 liter. Oke? Kita akan melihat soal yang kedua. Larutan Al2SO4 3 kali 0,15 molar. Ya, sebanyak 20 ml ditambahkan ke dalam larutan 30 ml biasa 0,02 molar. Jika BmRBaSO4 itu sama dengan 233, tentukan massa BaSO4 yang terbentuk. Sekarang reaksinya nggak ada. Nah, kita harus membuat reaksi dari yang disebutkan pada soal. Al2SO4 3 kali ditambahkan ke dalam BaCl2. Ya, kita jawab Al2SO4 3 kali ditambah BaCl2 menghasilkan BaSO4, ya, kation dari sini dengan anion dari sini tambah AlCl3 Ba dengan SO4 sama-sama valensi 2,
AL valensi 3, CL valensi 1 ya. Tapi ini pun belum setara. Kita akan setarakan. Kita lihat yang paling kompleks. Yang paling kompleks itu Al2SO4 3 kali. Di sini SO4-nya itu ada 3. Kita lihat BaSO4 masih 1. Langsung kita letakkan koefisien 3. Sehingga Ba menjadi berapa? 3. Kita kasih di sini 3. Sehingga Cl menjadi berapa? 3 kali 2, 6. Di kanan ada Cl3 berarti kali 2. Bagaimana dengan Al? Al ada 2 di kanan, di kiri juga Al. Inilah dia reaksi setaranya. Al2SO4 3 kali tambah 3 BaCl2 menghasilkan 3 BaSO4 tambah 2 AlCl3. Lalu kita akan menyelesaikan. Sama-sama diketahui kedua bereaksi. Berarti kita harus menentukan siapa bereaksi pembatas. Kita cari dulu mol masing-masing. Ya, yang diketahui di sini molar dengan volume tapi dalam mililiter. Maka kita bisa mencarinya dalam milimol ya. Milimol dari Al2SO4 3 kali itu sama dengan 20 ml dikali 0,15 molar sama dengan, nggak usah buru-buru, kalkulator, oke? 20 dikali 15. Kamu cukup kalikan 2 kali 15 berarti 30. Karena ini 20 berarti 300. Terus 300 ada 2 desimal. Berarti kita geser dari belakang 300 tinggallah 3 milimol. Ya. Kemudian milimol dari BaCl2. Berapa mililiter? 30 mililiter kali berapa molar? 0,2 molar. Ini juga nggak perlu pakai kalkulator. 30 kali 2 60. Terus 1 di belakang koma berarti menjadi 6 milimol. Sekarang kita masukkan kemari. Ya. Mula-mula itu 3 milimol Al2SO4 3 kali dan 6 milimol BaCl2. Untuk BaSO4 pada keadaan semula tidak ada. Siapakah yang menjadi bereaksi pembatas? Kita perhatikan. Langsung saja kita bagi mol masing-masing terhadap koefisiennya. 3 bagi 1, 3. 6 bagi 3, 2. Siapa yang paling kecil? Itu yang kita anggap sebagai reaksi pembatas karena itu yang habis bereaksi. Maka sebagai pembatasnya itu adalah BaCl2. Inilah bereaksi pembatas. Sekarang kalau ini bereaksi pembatas, pada keadaan reaksi 6 milimol BaCl2 akan bereaksi 6 milimol. Sehingga pada sisa BaCl2 tidak ada lagi. Nah, berapa Al2SO4 yang habis? Kita bandingkan koefisiennya 1/3. 1/3 kali 6. Berarti 6/3 sama dengan 2. 3 kurang 2, 1. 1 milimol Al2SO4 3 kali yang tersisa. Seandainya ini yang ditanya, inilah yang kita kalikan dengan MR-nya. Tetapi yang ditanya adalah massa dari BaSO4 yang terbentuk. Nah, kalau begitu berapa BaSO4 terbentuk? 3, koefisien dari BaSO4 3/1. 3/1. Kalau terhadap ini kita bandingkan harus kita kali 2. Ya, 3/1 kali 2 berarti 6. Tapi kalau terhadap BaCl2 kita bandingkan 3/3 kali 6. 3/3 kali 6 sama dengan 3. Sama hasilnya.
Hanya saja ketika kamu membandingkan koefisiennya, apabila dibandingkan terhadap Al2SO4, maka milimol Al2SO4 yang bereaksi yang digunakan. Apabila dibandingkan dengan bereaksi pembatas, koefisien dari BaCl2, maka milimol dari BaCl2 yang bereaksi yang digunakan, ya. Nah, sekarang kita bandingkan kemari 3/3 kali 6. Berarti hasilnya berapa? 6. Ya, kalau ini tadi 3/1 kali 2 berarti hasilnya 6, ya. Nah, yang terbentuk BaSO4 berarti 6. AlCl3 pun bisa kita tentukan 2/3. 2/3 kali 6. Berarti ini 2 kali 6, 12/3 sama dengan 4. Maka ini pun terbentuk 4. Tapi apa yang ditanya? Yang ditanya adalah massa BaSO4 yang terbentuk. Berarti yang 6 milimol ini, 4 milimol, yang 6 milimol dari BaSO4 yang terbentuk inilah yang akan kita hitung massanya. Massa itu sama dengan mol kali AR. Andai kata diketahui milimol, kita boleh ubah dulu ke mol, baru dikali AR. Atau tetap kita gunakan milimol, tapi nanti satuan massanya miligram. Nah, tapi kadang-kadang miligram itu sangat kecil, sangat besar angkanya sehingga dibuatkan ke dalam gram. Kita hitung, ya. Massa sama dengan, kalau kita gunakan milimol dikali AR, berarti ini sama dengan 6 dikali MR, ya. Maaf, karena ini senyawa dikali MR. MR dari siapa? BaSO4 yang sudah diketahui di dalam soal, ya. Berarti 6 dikali 233. Ini pun nggak usah ambil kalkulator. 6 kali 3 18, 1 disimpan. 6 kali 3 18 tambah 1 9. 6 kali 2 12, ya, 12. Gak ada yang disimpan tadi kan? Oh, ada ya, 12 tambah 1 13. Kita ulang ya. 6 kali 3 18 disimpan 1. Kemudian 6 kali 3 18 tambah 1 19 disimpan 1. 6 kali 2 12 tambah 1 13. Ini bersatuan miligram. Maka kita ubah, iya kan? Jadi besar dia angkanya 1398 miligram. Padahal ini hanya, kalau dibagi 1000 itu hanya 1,398 gram. Atau ini bisa dibulatkan menjadi 1,4 gram. Jadi begitulah cara penyelesaiannya. Kalau kita memang sudah memahami trik dari penyelesaian soal itu, tidak ada soal yang susah dikerjakan. Demikianlah paparan kita pada saat ini dalam menyelesaikan soal-soal. Apabila ada soal-soal lain yang akan ditanyakan, silakan masukkan dalam komen. Kemudian harapan saya kita tetap dalam keadaan sehat. Di akhir daripada penyampaian penyelesaian soal ini, saya mengharapkan sekali like dan subscribe-nya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tetap semangat dan salam sehat.